kita bakal bahas 5 film yang gak akan pernah gue rewatch lagi. Alasannya bukan karena jelek atau ceritanya gak bagus, tapi karena film ini bikin gue trauma banget nontonnya. Kayak gue mau ngebahas ini aja tuh buat nginget-ngingetnya aja trauma banget. So, daripada gue kebanyakan cincong, kita langsung aja. Film pertama yang bikin gue trauma banget nontonnya ada The Perfection. Film ini film original Netflix yang genrenya psychological horror thriller. Ceritanya tentang salah satu murid berbakat di sekolah musik itu. Dia main cello, pokoknya kayak gini gambarnya. Jadi dia itu harus putus sekolah nih walaupun dia berbakat. Karena mamanya lagi sakit nih, jadi dia harus jagain mamanya. Terus beberapa tahun kemudian akhirnya dia ketemu lagi nih sama guru musik waktu pas zaman sekolah, atau mentor musiknya lah bisa dibilang. Film ini tuh banyak banget plot twistnya. Filmnya keren banget, ceritanya bagus, aktor aktris yang meraninnya menjiwai banget karakternya. Pokoknya film ini kacau sih, bagus banget. Tapi gue nontonnya sekali aja deh, gue gak sanggup nonton 2 kali. Terima kasih banget. Film kedua yang bikin gue trauma abis nontonnya ada Oldboy. Film ini genrenya thriller misteri. Salah satu pemerannya ada Elizabeth Olsen nih, kalau kalian tahu juga. Filmnya ceritanya tentang satu cowok, udah berkeluarga, udah punya anak juga. Dia lagi pulang kerja, tapi dia mabok. Terus tiba-tiba pas dia bangun itu dia udah ada di suatu ruangan misterius gitu. Bener-bener gak ada petunjuk sama sekali, gak ada jendela, cuman ada pintu yang kayak ada lubang kecil di bawahnya gitu buat naruh makanan. Dan dia terkurung di situ selama berpuluh-puluh tahun tanpa tahu alasan yang jelas. Terus tiba-tiba dia dikeluarin nih dari ruangan itu dan dia hidup biasa, kayak ya udah biasa aja. Terus dia ketemu satu cewek dan dia jatuh cinta nih sama cewek ini. Tapi ternyata cewek ini adalah anaknya dia yang udah tumbuh dewasa. Ceritanya bener-bener mengkagetkan banget, parah. Gue film itu bikin geleng-geleng kepala sih. Ceritanya keren banget, anti mainstream. Tapi untuk nonton 2 kali kayaknya enggak deh, gue enggak. Film ketiga yang bikin gue trauma banget nontonnya kali ini bukan dari Hollywood tapi dari Bollywood. Apa tadi? Bollywood. Ada Bulbul. Film ini film original Netflix juga, genrenya horror thriller misteri. Filmnya ini tentang satu raja di sebuah kerajaan. Dia itu nikah sama seorang perempuan, tapi perempuannya itu 5 tahun lah, 6 tahun 5 tahun 6 tahun, dan rajanya itu umurnya udah 30-40 kalau gue lihat dari filmnya. Jadi akhirnya si anak perempuan ini tumbuh di lingkungan kerajaan dan hidup sebagai ratu lah istilahnya. Dan raja ini punya 2 adik nih, ada adik kembarnya yang berkebutuhan khusus sama ada adik bungsunya yang seumuran sama istrinya. Akhirnya adik bungsunya ini nih main lah sama istrinya raja. Sampai mereka gede, akhirnya raja tuh cemburu lah sama adik bungsunya dan istrinya ini. Kayaknya mereka lebih dari temenan deh. Raja mikir kayak gitu. Akhirnya dia ngelakuin hal buruk ke istrinya, hal yang amat sangat buruk. Tapi penderitaan si istrinya ini gak sampai di sini nih. Kembarannya raja juga ngelakuin hal yang bener-bener gak bisa dimaafin banget menurut gue. Bener-bener tambah banget penderitaan si istrinya atau si ratunya. Akhirnya semenjak kejadian itu, si ratu memutuskan untuk mendukung rakyat-rakyatnya, terutama istri-istri yang tertindas oleh suami-suami mereka. Jadi ratu itu mendukung dan ngebela mereka gitu, rakyatnya. Jadi membelanya dan ngedukungnya itu caranya beda banget dan aneh banget. Pokoknya bikin trauma banget film ini, dan bagus banget film ini, keren banget, banyak banget life lesson-nya, dan dikemasnya tuh dalam lingkungan kerajaan yang mewah gitu dan India banget lah. Pokoknya film ini keren banget, tapi gue gak bakal mau nonton film ini 2 kali. Gak bakalan. Dan film keempat yang bikin gue lebih ke pusing sih ya, bukan trauma, pusing, frustasi, perasaan gue gak enak banget nontonnya, ada
Vivarium. Yang main Jesse Eisenberg. Kalau kalian tahu juga yang main Now You See Me, ya dia yang main. Ceritanya tuh tentang, jadi ada satu pasangan cowok cewek, mereka pengen tinggal bareng dan akhirnya mereka cari rumah di agen gitu. Terus akhirnya mereka survei dong rumahnya di sebuah perumahan gitu. Oh, udah lihat-lihat rumahnya. Oh iya bagus. Udah pas mereka lagi lihat-lihat, agen rumahnya hilang, nggak tahu kemana. Bener kayak, hah? Kemana nih agen rumahnya? Akhirnya mereka mutusin untuk pulang dulu gitu, mikir, dan agen rumahnya juga nggak jelas, ya udahlah pulang aja. Terus mereka pulang dan cari jalan keluar sendiri kan dari perumahan itu, dari komplek perumahan itu. Tapi mereka udah muter-muter komplek itu, ketemunya rumah nomor 9 lagi. Jadi mereka tadi di rumah nomor 9, terus pas mereka udah muter-muter satu komplek mau cari jalan keluar, berhentinya di rumah nomor 9 lagi. Bener-bener bikin pusing banget kan. Akhirnya mereka nggak nyerah, mereka tetap muter-muter nyari jalan keluar dan berhentinya lagi dan lagi di rumah nomor 9 sampai bensinnya habis. Akhirnya mereka mutusin, oh yaudah deh kita nginep, besok kita jalan kaki. Kata mereka berdua nih, pasangan pacaran ini nih, yang pacaran nggak suami istri deh kayak, seinget gue. Iya, karena mereka masih pacaran gitu, tapi mereka memutuskan untuk tinggal bareng gitu. Udah, akhirnya mereka tidur di rumah ini, rumah nomor 9 ini. Terus pagi-pagi akhirnya mereka bangun, terus mereka jalan kaki cari jalan keluar dari komplek perumahan aneh ini. Tapi mereka berhenti lagi di rumah nomor 9, lagi dan lagi. Akhirnya mereka terkurung di rumah itu, di perumahan itu, perumahan aneh ini selama bertahun-tahun. Terus tiba-tiba mereka dikasih anak di kotak itu. Dan anak ini nih kayak teka-teki yang kalau lo bisa pecahin, mungkin ada jalan keluar. Mungkin ada jalan keluarnya lah, lo bisa keluar dari perumahan aneh ini. Tapi itu masih mungkin ya. Ceritanya tuh bener-bener bikin pusing banget, frustasi, dan gue nggak bayangin gue jadi mereka. Gue udah mati di hari pertama, fix banget. Gue udah kelabakan, ini kenapa rumahnya begini semua. Bener ceritanya bagus sih, bagus, cuman bikin trauma banget sih. Bener perasaan gue campur aduk banget nonton ini, kayak udah dong ayo keluar dari rumah ini. Kayak gue selalu ngomong kayak gitu pas gue nonton film ini. Bener keren sih, bisa bikin para penonton juga ngerasain hal yang mereka rasain gitu, kayak frustasinya gitu. Bener keren sih. Tapi untuk nonton 2 kali lagi-lagi tidak, terima kasih, gue sekali aja cukup. Film kelima atau film terakhir yang bikin gue trauma banget nontonnya kali ini dari Bollywood lagi, ada Kabil. Genre film ini tuh action romance gitu. Ceritanya tentang pasangan suami istri yang buta, tapi mereka tetap hidup bahagia dan saling menyayangi di tengah kekurangan mereka. Sampai pada suatu saat itu, istrinya ini digodain sama cowok-cowok nakal di lingkungan mereka tinggal. Pas suaminya pergi kerja, istrinya di rumah sendirian, akhirnya cowok-cowok nakal ini beraksi dan memperkosa istrinya. Karena ngerasa bersalah banget istrinya ke suaminya, karena suaminya sayang banget sama dia dan dia ngerasa dia udah nggak layak buat suaminya. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, gantung diri itu di rumahnya dia gitu. Jadi pas suaminya pulang, kayak dia manggil istrinya nggak ada yang jawab, nggak ada yang nyaut. Terus dia nyari istrinya, kan buta kan, terus tiba-tiba kaki istrinya itu kena kepalanya dia gitu, kayak kesentuh gitu. Terus dia baru nyadar gitu, ternyata istrinya bunuh diri. Di scene ini tuh bener-bener sedih banget sih, kayak aduh nangis banget. Kayak kenapa sih orang jahat banget, yang gue pikir tuh kenapa bisa orang sejahat itu gitu, padahal mereka tuh hidup bahagia gitu loh. Kenapa sih harus diganggu, dan kenapa yang berkekurangan gitu yang diganggu gitu. Film ini bikin trauma banget sih, karena sakit hatinya, penderitaannya tuh dapat banget. Suaminya bener-bener dia sampai berusaha buat balas dendam ke orang-orang ini, kayak dia cari tahu kenapa istrinya bunuh diri. Terus akhirnya dia tahu, oh karena dia diperkosa sama cowok-cowok nakal ini. Terus akhirnya dia mempersiapkan diri dia buat balas dendam. Dia ngelakuin segala cara buat bisa balas dendam ke orang-orang ini, yang cowok-cowok nakal ini. Saking rasa cintanya ke istrinya yang bener
nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata. Pokoknya film ini bener-bener bikin trauma banget, dan film ini bagus banget. Tapi gue gak menonton 2 kali sih, karena ini bener-bener sedih banget, bener-bener traumatik banget. Nah itu dia 5 film yang gak akan pernah gue rewatch lagi. Alasannya karena bikin gue trauma banget, bikin gue pusing, bikin gue frustasi, bikin gue sakit hati, bikin perasaan gue campur aduk. Pokoknya gue gak bakal mau nonton 5 film tadi, karena bener-bener big no banget. Mungkin nextnya gue bakal bikin 5 film yang gak akan gue nonton lagi karena bikin sakit hati banget, atau mungkin saking bagusnya, atau bikin gue sedih banget. Mungkin gue bakal bikin kayak gitu. So, stay tune aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video.